Selamat datang di program Berita Kampus 2 Unmuh Jember. Kali ini, saya Ayu Sri Andini. Kita akan membahas fenomena Mochi Daifuku yang tengah viral di berbagai daerah. Salah satunya di daerah Genteng Maron, Banyuwangi. Di balik popularitasnya, ternyata banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para pemilik usaha jajanan ini. Apa saja permasalahan yang mereka alami? Untuk informasi yang lebih lengkap, saya serahkan rekan saya yang sudah berada di lokasi, yaitu Firta Arta Ramadhania. Terima kasih rekan saya, Mbak Ayu. Pada kesempatan hari ini, yakni pada tanggal 16 November 2024, saya sedang berada di salah satu UMKM yang tepatnya itu di RTH Maron Genteng. Di sini ada UMKM jajanan viral, yakni jajanan viral Mochi Daifuku. Nah, dalam kesempatan hari ini saya ingin mewawancarai owner atau pemilik Mochi Daifuku ini. Nah, saat ini saya akan mewawancarai salah satu owner dari jajanan viral Mochi Daifuku ini. Yuk kita simak beberapa terutama tantangan-tantangan yang dialami oleh UMKM Mochi Daifuku ini. Nah, saat ini saya sedang berada dengan ibu owner dari UMKM Mochi Daifuku ini. Atas dengan Mbak siapa, Mbak? Opi. Mbak Opi. Ya. Nah Mbak, saya mau tanya, ini kan di setiap UMKM itu kan pasti ada salah satu tantangan dan juga permasalahannya, Mbak ya. Nah, untuk permasalahannya sendiri dari Mochi Daifuku ini apa saja ya, Mbak? Saya tolong. Permasalahannya sih, pertama sih persaingan ya, Mbak. Persaingan. Pasti ada persaingan. Yang keduanya kalau lagi sepi itu, soalnya kan kalau jajanan viral kayak gini ya, Mbak, kalau mochi itu kan apalagi yang isinya buah-buah kayak gini tuh gak tahan lama ya. Iya. Paling tahan itu sehari aja gitu. Tantangannya kalau sepi itu ya ini kerugian sih, Mbak ya. Jadi harus dibuang gitu. Ya, soalnya kan nggak mungkin ya kita jual lagi buat hari besok gitu. Oh, berarti tantangannya itu dari ketahanan buahnya ya, Mbak ya? Nah, jadi ketahanan buahnya itu tidak bisa melebihi dari sampai 1 hari. Iya. Kalau misalkan sudah 1 harian itu pasti busuk. Kalau nggak busuk itu mesti rasanya tidak fresh lagi. Iya. Oh, oke. Nah, Mbak, untuk total kerugiannya itu kalau misalkan sepi itu berapa ya, Mbak? Lagi sepi sih bisa hanya mencapai 100-an lah, Mbak. 100 ribuan itu 100 lumayan, ribuan. ya. Nah, jadi kerugian kalau misalkan buahnya kalau tidak fresh itu, kalau misalkan tidak laku terjual dalam 1 hari itu bisa dilansir 100 ribuan, Mbak ya? 100 ribuan. Nah, Mbak, di sini kan bukan cuma Mbak saja, Mbak ya, UMKM di Maron Genteng ini. Nah, untuk mengatasi persaingan yang ada di sini tuh, Mbak, gimana ya, Mbak? Pertama sih meningkatkan kualitasnya, Mbak. Terus mengupgrade juga ya. Soalnya kan kalau mochi itu jalan viral pasti banyak tiru lah, banyak meniru kan ya. Jadi sebisa mungkin kita memberikan kualitas yang bagus lah ke customer supaya customer itu balik lagi gitu ya sih. Saya ucapkan terima kasih ya, Mbak. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya Mbak dalam berjualan gitu. Terima kasih ya, Mbak ya. Terima kasih untuk liputan UMKM pada hari ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Verta. Sekian berita yang disampaikan hari ini. Saya Ayu Sri Andini. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali kami dapat menemani Anda dalam program berita liputan Kampus 2 Unmuh Jember, edisi hari Sabtu 16 November 2024. Kami akan menghadirkan informasi terkini yang terjadi di Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Bersama saya, Sirojen Muniro, inilah berita selengkapnya. Siapa sangka tanaman hias bukan hanya bisa dijadikan sebagai hobi, melainkan dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang dapat menghasilkan jutaan rupiah. Dan berikut ini laporan langsung dari narasumber bersama dengan rekan saya,
Andra Nur Ramadan, dipersilakan. Terima kasih rekan saya Muniro. Dengan saya Andra Nur Ramadan melaporkan langsung dari salah satu sentra pembudidayaan tanaman hias yang berada di Dusun Jeningsari, Kecamatan Genteng, yang terkenal sebagai salah satu pusat utama produksi pembudidayaan tanaman hias di Banyuwangi. Di sini masyarakat bekerja keras untuk membudidayakan budidaya tanaman hias berkualitas tinggi, mulai dari pemilihan benih unggul hingga proses penanaman yang terstruktur. Baik, saya sekarang berada di kios bunga Katulistiwa dengan owner langsung, dengan Bu Nikmah selaku pemilik kios bunga Katulistiwa. Bisa diceritakan Bu pendapatan di kios bunga Katulistiwa ini? Kalau yang sekarang apa sebelum Covid apa sesudah Covid ini? Pas musim Covid. Bisa sebelum masa Covid dan sesudah Covid, Bu. Kalau waktu Covid ya alhamdulillah, ibaratnya itu bukannya kita menikmati kesusahan orang, bukan ya. Ibaratnya tuh waktu Covid itu kita bisa dapat penghasilan bisa 100% atau 200% peningkatannya kayak gitu. Dalam satu hari itu bisa penghasilan bisa 1 juta. Bisa lebih kayak gitu. Itu dari media tanam aja bisa dapat 500.000 kayak gitu. Beda sama untuk bunga-bunga yang lain kayak gitu. Pendapatannya? Kalau sesudah Covid ini ya menurun drastis Mas, ibaratnya itu bisa berapa persennya ya. Kalau biasanya dapat 1 juta satu hari, itu kadang kita cuma dapat 200 sama sekitar 200-300 lah. Tapi yang namanya rezeki kadang bisa lebih kayak gitu. Seperti itu. Cuma ya kalau dibilang kita nih sekarang kalau sesudah Covid ya memang aslinya kita jualan bunga itu ya memang seperti ini kayak gitu loh. Sudah seperti itu. Ini bisa diceritakan Bu, di kios bunga Katulistiwa ini menyediakan apa saja? Kalau di kios ini ya ada media tanam kayak pupuk organik, pupuk kandang yang sudah fermentasi, terus pasir malang seperti itu. Untuk pendapatan kan untuk tadi setelah Covid dan sesudah Covid, untuk pendapatan lain sesudah itu ada? Kalau pendapatan lain dari kios ini saya juga menyewakan untuk yang di kantor-kantor Mas, kayak di bank-bank kayak gitu. Terus sama jasa pembuatan taman, sama kalau ada pas musim wisuda biasanya kita dekorasi ruangan. Oh iya. Gitu. Sekian liputan saya di kios bunga Katulistiwa. Baik, kembali ke studio. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Sirojen Muniro, undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Laras Adelia di Liputan Kampus 2 Unmu Jember. Saat ini saya akan memberikan informasi terbaru seputar kenaikan harga bawang merah yang terus meningkat dari bulan sebelumnya. Untuk informasi yang lebih lengkapnya lagi, saya serahkan kepada rekan saya yang ada di pasar, yaitu Mbak Gebi dan juga Mas Dani. Terima kasih rekan saya Laras Adelia yang ada di studio. Perkenalkan saya Gebi Maresti. Saat ini pada hari Sabtu 16 November 2024 sedang berada di Pasar Genteng yang akan memberikan informasi seputar kenaikan harga berambang merah. Saya serahkan kepada Afrizal Dani. Baik, dengan saya Afrizal Dani Saputra. Hari ini saya ada di Pasar Genteng Kulon dengan owner yaitu Mas Iwan. Saya akan menanya-nanya tentang yaitu harga bawang merah pada bulan lalu, perbedaannya dengan bulan sekarang saat ini. Oh iya Mas, untuk harga bawang merah pada bulan ini tuh mengalami peningkatan atau penurunan? Untuk saat ini mengalami kenaikan 10.000 dari bulan kemarin. Berarti untuk bulan kemarin itu harganya berapa? Di kisaran harga 20.000. 20.000. Untuk saat ini kita ambil di belanja di angka 30. Iya, untuk penyebab peningkatan harga untuk bawang merah tuh dari segi apa Mas untuk sekarang ini? Untuk saat ini dari segi bawang kosong karena kurang bawang panen semua, nggak ada yang panen sekarang ada di Bima. Jadi cuma karena ada barang di Bima nanti ke sana. Berarti untuk yang di Jawa Timur tuh untuk petani itu berarti masih sedikit Mas? Masih langka.
karena kan masih belum ada yang panen gitu. Baik, itu apa jawaban dari owner langsung dari pemilik bawang merah. Saya Gaby Maresti. Saya Bijal dan Saputra. Sekian liputan siang ini. Terima kasih, kembali ke studio. Sekian berita yang saya sampaikan pada hari ini. Saya Laras Adelia pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya.